Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Diulang. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Amma ba'du. Hadratil ulama al-afadil yang kami muliakan, seluruh pengurus DKM dan panitia kegiatan Ramadan dan Idul Fitri, para imam, para muadzin, hadirin hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kesempatan pagi ini Allah pertemukan kita dalam forum yang sangat mulia, di tempat yang sangat mulia, di bulan yang paling mulia, bulan suci Ramadan. Untuk itu mari kita semua luruskan niat bahwa kehadiran kita di tempat yang mulia ini sudah dalam keadaan berniat untuk iktikaf, dan berharap kita semua senantiasa memperoleh limpahan rahmat dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, pagi ini kita insya Allah akan berdiskusi soal fikih zakat, ya. Fikih zakat. Idealnya memang tidak nunggu Ramadan untuk bicara zakat, karena zakat termasuk ruknun min arkanil Islam, satu rukun di antara rukun Islam. Bahkan sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq pernah memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat. Kenapa? Karena kewajiban zakat itu sama dengan kewajiban salat. Aqimus shalah wa atuz zakah. Tegakkan salat, tunaikan zakat. Jadi tidak ada pemisah di antara perintah untuk melaksanakan salat dan menunaikan zakat. Tentu untuk kenapa? Karena ibadah ini termasuk ibadah maliyah, ibadah tentang harta. Otomatis tidak semua umat Islam mampu menunaikannya atau berkewajiban menunaikan zakat. Beda dengan sholat. Kalau sholat dalam keadaan bagaimanapun kita wajib sholat. Bahkan dalam keadaan perang sekalipun tetap sholat. Perang berkecamuk, waktunya sholat. Maka ada sholat yang namanya syiddatul khauf, sholat dalam keadaan sangat genting, gitu. Sholat khauf ada tata caranya, cuma kita tidak banyak yang belajar tentang sholat khauf. Kenapa? Karena kita suasananya damai dan aman, gitu. Sedangkan zakat penting untuk dikuasai ilmunya, karena besok kita tidak tahu nasib kita seperti apa. Boleh jadi saat ini kita belum menjadi orang kaya, siapa tahu besok tiba-tiba menjadi kaya, gitu kan. Tiba-tiba ada yang transfer masuk ke rekening kita gak tanggung-tanggung 300 triliun misalnya. Misalnya, gitu kan cuma misalnya. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Zakat itu artinya kan suci, ya. Zakat, ya. Tumbuh, berkembang, subur atau bertambah, itu secara bahasa, ya. Allah memusnahkan riba, menyuburkan sedekah.
Itu Al-Baqarah 276. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Zakat dan sedekah itu kalau di Quran sama aja. Kalau di Quran aslinya itu sama. Bahkan ada istilah hak, itu sama dengan zakat juga. Misalnya ada kalimat wa atu haqqahu yauma hasadihi, tunaikan haknya pada saat panen. Itu firman Allah terkait kewajiban zakat pertanian. Itu memang ayatnya zakat pertanian, tapi dalam pandangan ulama fikih itu jadinya nanti tidak hanya pertanian, meskipun asalnya tentang pertanian. Dalam fiqh zakah karangan Dr. Yusuf Al-Qardawi yang belum lama beliau meninggal, itu termasuk dalil zakat profesi nanti ya, zakat penghasilan. Orang kan kalau di fikih-fikih klasik itu zakatnya tentang pertanian, peternakan. Kalau pertanian juga ada macam-macamnya, itu antara yang disiram pakai irigasi dengan yang tada hujan, itu berbeda itu. Kemudian soal zakat peternakan itu ada kriterianya, tidak semua peternakan kena zakat. Misalnya kambing, yang klasik ya, kambing, sapi, unta, termasuk di dalamnya kerbau. Tapi kalau beternak ayam secara klasik nggak kena zakat. Nah, cuma nanti masuk kepada fikih modern. Nah, kalau fikih modern lain lagi ceritanya. Beternak belalang juga kena zakat ya, kalau memenuhi syarat tentunya ya. Tidak semua peternakan kena zakat. Beternak jangkrik misalnya, itu nggak ada zakatnya, tunggu dulu. Kalau income-nya misalnya 200 juta misalnya, saking banyaknya beternak jangkrik, nah itu lain lagi ceritanya ya, tapi tidak termasuk zakat peternakan. Nanti hitungannya zakat penghasilan itu. Nah, kalau penghasilan nanti orang yang berprofesi sebagai pengacara misalnya, pengacara, betul-betul pengacara ya, bukan pengangguran banyak acara gitu, bukan. Nah, itu kena zakat, Pak, Ibu. Sebagai dokter misalnya, dokter atau konsultan psikolog, nyari kewajiban zakatnya psikolog dalam Al-Quran maupun hadis nggak ada sampai hari Sabtu setelah kiamat, itu nggak ada. Kan kiamat hari Jumat, hari Sabtu setelah nggak ada, itu nggak akan ketemu. Nah, maka di sini pentingnya fikih, Pak. Jadi jangan umat Islam itu nggak boleh potong kompas gitu. Potong kompas gimana? Oh, saya nggak mau belajar fikih, langsung ngambil dari Al-Quran dan Sunnah gitu. Ya nggak ketemu. Nah, ini pentingnya fikih. Fikih itu ilmu yang instan, kita tinggal make gitu. Kita tinggal ibarat makanan udah jadi rendang, udah jadi sop gitu. Nggak perlu nyari bumbu-bumbu, nggak perlu beli dagingnya, nggak perlu, udah tinggal make, tinggal konsumsi saja. Itulah namanya fikih. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kembali ke zakat. Secara istilah, zakat adalah nama pengambilan tertentu dari harta tertentu menurut sifat-sifat tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu. Jadi ada harta-harta tertentu. Kenapa kok tertentu? Tidak semua harta kena zakat, Pak. Tidak semua.
Nauzubillah ya. Harta dapat maling gitu, dapat nyuri. Sebanyak apapun nggak kena zakat. Nggak suci. Ngapain nih? Jadi harus harta yang halal gitu. Ya, harta yang halal. Kalau harta tidak halal ya nggak kena zakat. Jangan seperti cerita-cerita orang dahulu itu. Dia nyuri uang terus dibawa umroh gitu untuk mensucikan hartanya. Ya nggak bisa lah. Ya. Sama dengan ingin mensucikan kotoran sapi. Gimana cara mensucikannya? Ya nggak bisa. Gitu. Makanya harus sesuai aturan ya. Harus sesuai aturan. Nah, di dalam Al-Qur'an itu istilah-istilah seperti infak, zakat, hak itu kadang-kadang sama. Misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala ingin memberi tuntunan siapa di antara orang yang berhak menerima zakat misalnya. At-Taubah 60 kalau tidak salah. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, dan seterusnya. Di sini kalimatnya as-shadaqat. Padahal yang dimaksud adalah zakat. Itu karena masih bahasa asli. Nah, setelah masuk ke fikih nanti untuk membedakan mana yang wajib, mana yang sunnah. Nah, ini maka zakat spesial disebut yang wajib, istilah yang wajib. Kemudian infak. Nah, infak macam-macam, ada yang wajib, ada yang tidak. Infak kalau ini maksud adalah nafkah kepada keluarga, wajib. Tapi nafkah atau infak secara umum bisa sunnah. Itu untuk ngebedain jadinya nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut. Ini ya, ada istilah zakat, ada istilah shadaqat, at-taubah tadi. Kemudian ada istilah hak, ada istilah nafkah, ada istilah afu. Ini aslinya dalam Al-Qur'an. Oke. Zakat adalah ibadah, pasti. Dan ibadah ini yang spesial berkaitan dengan zakat ini memang menarik, Pak. Pokoknya yang berkaitan dengan umat Islam, kaitannya dengan harta itu zakat sama haji. Itu lahan empuk, Pak. Maka belum lama kan ada kabar zakat dikorupsi. Ada kan? Ada ya? Belum lama itu, belum ya, seminggu 2 minggu inilah gitu. Zakat dikorupsi, lumayan itu Pak, lumayan. Bismillahirrahmanirrahim. Zakat termasuk dalam kategori ibadah wajib seperti sholat, haji, dan puasa yang telah diatur berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia. Berkembang itu maksudnya bisa berubah. Bisa berubah. Dulu nggak ada kewajiban istilah zakat profesi. Maka kalau bapak-bapak, ibu-ibu suka ngedengar ceramahnya almarhum Habib Mundir Al-Musawa, beliau pernah ditanya tentang zakat profesi. Beliau bilang nggak ada zakat profesi, nggak ada. Nah, kenapa? Karena istilah yang beliau pegang masih istilah lama gitu, istilah lama. Bapak ibu misalnya punya kontrakan, punya rumah nggak dipakai dikontrakin, atau apartemen dikontrakin, ada zakatnya nggak? Nah, ada itu Pak Ibu, nah, ada itu kalau mencapai nisab. Ini sengaja lompat-lompat karena biar up to date gitu pembahasannya ya. Misalnya berapa nisabnya? Kan nisab itu batas minimum harta wajib zakat. Kalau sudah mencapai itu maka
harus dikeluarkan zakatnya. Nah, begini, ini sekalian, zakat profesi atau zakat penghasilan itu sama saja. Ada dua pandangan. Pertama, dikiaskan atau dianalogikan ke emas dari segi dari segi ketentuan nisabnya, bahkan jumlah harta yang wajib zakatnya dianalogikan ke emas. Emas berapa yang wajib kena zakat? 85 gram. Kalau punya emas 85 gram, emasnya emas batangan, maka emas Pak ya, bukan Mas Anton, Mas Parjo misal, bukan, emas betul LM itu. Soalnya kemarin ada emas palsu juga kan. Nah, ini yang asli ya, yang 24 karat. Nah, itu Pak, kalau punya 85 gram emas murni, emas 24 karat itu, maka itu sudah kena zakat. Kalau 85, kalau 90, nah apalagi 90. Tapi kalau 84, belum kena itu. Belum kena zakat 84. Oke, ini emas batangan. Bagaimana kalau perhiasan? Perhiasan yang wajar tidak kena zakat. Yang wajar, cincin 1 kilo misalnya, cincin emas, ya kena itu Pak. Masa ada cincin 1 kilo? Ya paling tidak yang dipakai ibu-ibu, biasanya perempuan pakai perhiasan itu berapa gram kira-kira sekali pakai? Gelang, kalung, cincin berapa kira-kira Bu? 30, 50. Soalnya kalau orang-orang di kampung saya Bu, Ibu, kalau sudah tangannya pakai gelang, ada yang nanya, di mana rumahnya? Diangkat dulu emasnya gini, diangkat dulu, di sana gitu. Supaya bunyi krenceng gitu. Nah, kalau wajar nggak kena zakat ya. Katakanlah sekali pakai 50 gram misalnya, 50 gram kanan kiri, liontinnya berapa, itu nggak kena. Tapi kalau sudah perhiasan tapi 1 kilogram misalnya, itu kena gitu. Lebihnya dari yang wajar itu yang dihitung. Nah, tapi ingat, antara emas murni dengan emas yang 20 karat, 18 karat itu beda, ada hitungannya tersendiri ya. Baik, kalau begitu zakatnya berapa persen? 2,5%. 2,5% saja, murah lah Allah Subhanahu wa taala, istilahnya gitu, seolah-olah dikembalikan ke 2,5% kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan zakat pertanian, nanti ada bermacam-macam gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, zakat kontrakan tadi ya, zakat kontrakan, berapa nisabnya? Tergantung kontrakannya tahunan apa bulanan. Makanya tadi saya bilang ada dua pandangan kan. Kalau mau dihitung bulanan, maka zakatnya dianalogikan ke zakat pertanian. Berapa zakat pertanian? Zakat pertanian ini dalilnya dalam Al-Quran yang tadi saya dibaca ayatnya, wa atu haqqahu yauma hasadi, tunaikan haknya atau zakatnya ketika panen. Nah, orang berpenghasilan bulanan, maka hitungnya setiap bulan. Berapa nominalnya? Kalau beras 520 kilogram. Bentar ya, nah, kita langsung ke hitungannya saja. Zakat
profesi. Khawatir salah Pak, kalau fikih itu nggak boleh, fikih pokoknya soal agama itu nggak boleh sembarangan ya. Lebih baik buka contekan. Kalau asal ngomong salah terus diikuti orang, oh itu dosa itu Pak ya. Nah, zakat profesi. Oke. Hadis Rasulullah. Oke. 522 kilogram beras. Kalau masih gabahnya, masih ininya 653. Kalau sudah berbentuk beras 522. Katakanlah 520. 1 kilo beras berapa Pak sekarang? Ya. Ya? 15.000. 1 kilo. 15.000 kali 520 berapa itu? Ada 6 juta? Nih, coba jangan sampai salah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau 15.000 kali 522 7 juta 7.800.000, katakanlah 7 juta. Tinggi ini Pak, lumayan tinggi. Setahu saya ada nggak beras yang harganya 10.000 1 kilo? Kalau 10.000 misalnya 10.000 kali 522 udah 5 juta. Kalau penghasilan minimal 5 juta 1 bulan udah kena zakat ya. Tapi dengan catatan ya, dengan catatan kalau tidak punya tanggungan hutang yang wajib dibayar jatuh tempo gitu Pak. Jadi ini murni udah bersih nih, 5 juta udah bersih, nggak ada bayar saat itu juga. Nah itu kena zakat. Berapa zakatnya? Setiap 1.025.000. Berarti kalau 5 juta 125.000 saja zakatnya. Gitu. Banyak apa sedikit? Sedikit. 125.000 dibanding yang 5 juta. Gitu. Sekali lagi yang sudah bersih. Jadi kalau misalnya penghasilan awalnya 20 juta karena punya tunggakan hutang yang harus dibayar jatuh tempo, kredit sepeda motor misalnya, kredit rumah misalnya, atau kredit apa, pokoknya bersihnya 7 juta, sisanya ya udah yang 7 juta itu yang dizakatin gitu. Jelas Pak ya, ibu-ibu, jelas ya. Jadi kalau kontrakan rumah, kalau tahunan ya tinggal hitung tahunan, sama berapa zakatnya? 2,5% juga. Setahun kontrakan apartemen misalnya 50 juta, 50 juta udah bersih itu, udah bersih, ya udah tinggal keluarkan zakatnya 2,5% saja gitu. Jelas Pak ya, ibu-ibu, jelas ya. Ayo, mumpung lagi bicara yang beginian, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, jangan nunggu selesai. Kali barangkali. Ada? Tidak ada, lanjut. Nah, ini ada contohnya ini ya. Misalnya pemasukan gaji atau penghasilan 15 juta, nisab 52 kg beras sama kali misalnya 11.000, maka hitungannya 5.700.000. Rumusnya 2,5%
kali besar gaji atau penghasilan bersih per bulan berapa, maka yang harus dibayar 375.000 saja. Itu zakatnya. Ini cara menghitungnya seperti itu. Nah, itu penghasilan apa saja asal halal ya. Kalau hasil judi online, ya jangan tanya zakat. Itu tidak halal Pak, tidak bersih. Karena yang dizakatin hanya zakat yang bersih, itu aja. Kalau maaf, bunga bank dizakatin nggak? Nggak usah Pak, nggak usah dizakatin. Tapi banyak Pak Ustadz. Ya meskipun kalau ikut fatwa Majelis Ulama Indonesia, gitu. Ya, kalau ikut yang lain ya nggak apa-apa. Benar nih, nggak ada yang mau bertanya? Baik, kita masuk ke tadi, lanjut kalau begitu ya. Nah, di antara syarat harta wajib zakat, karena zakat kan ada dua macam, ada zakat fitrah, ada zakat harta atau zakat mal. Kalau zakat fitrah, ya bulan sekarang ini, bulan suci Ramadan, wajibnya kalau bertemu dengan terbenamnya matahari hari terakhir bulan Ramadan, persisnya malam Idul Fitri, itu wajib zakat, baru wajib zakat. Kalau sekarang belum wajib, boleh nggak bayar zakat hari ini? Boleh. Itu namanya dimajukan, dimajukan karena panitia kan juga sibuk. Dimajukan lebih bagus. Sebenarnya belum wajib Pak Ibu. Jadi misalnya kita ada orang, misal si A, ada orang si A, ini hari terakhir bulan Ramadan nih, pas asar meninggal dunia, nggak bayar zakat, nggak ada kewajiban bayar zakat itu. Ya. Nah, tapi kalau pas azan maghrib, Allahu Akbar, meninggal dunia, nah, baru wajib bayar zakat. Itu untuk zakat fitrah. Tapi misalnya ada orang lahir, ada bayi lahir sekarang nih, misalnya hari ini tanggal 15 lahir bayi, atau hari terakhir bulan Ramadan sebelum matahari terbenam, sebelum adzan maghrib, ada bayi lahir, wajib zakat nggak? Wajib ya. Jadi pedomannya maghrib hari terakhir bulan Ramadan. Tapi kalau ada bayi lahir malam Idul Fitri, habis maghrib apa habis isya, pokoknya malam Idul Fitri atau keesokannya pas lebaran, pas Idul Fitri, nah itu belum wajib zakat, belum wajib zakat hari itu, di tahun itu, tahun depan baru, gitu. Jadi pedomannya kalau zakat fitrah di situ. Baik. Kalau zakat mal, ketentuannya antara lain adalah sudah mencapai haul. Haul itu 1 tahun. Kemarin ada acara haul Pak di dekat rumah, itu lain. Itu haul ya 1 tahun, 1 tahun orang meninggal. Tapi kalau haul itu, tapi yang dimaksud di sini adalah harta haul. Misalnya dagang, toko Pak, toko kelontong, kayak warung-warung Madura yang banyak bertebaran itu gimana Pak ngitungnya? Iya, dulu modalnya berapa? Hitung barangnya, hitung barang hasil penjualan dengan semua barang yang ada. Ini berapa nilainya? Ya, berapa nilainya? Tinggal dicek.
Kalau hasilnya setara dengan harga emas 85 gram, baru wajib zakat itu. Ya. Baru wajib zakat. Sekarang emas 1 gram berapa, Pak? Berapa? 1,6. Masya Allah, luar biasa ya. 1,6 juta. 1.600.000. $136 juta. Jadi nisabnya, Pak, Ibu, kalau harta perdagangan itu bisnis, kalau antara pokok dengan labanya dihitung mencapai 136 juta, baru wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau belum mencapai itu, belum wajib dikeluarkan zakatnya, gitu. Nah, toko-toko itu kan modalnya paling 100, berkisar 100. Kalau masih 100-an belum wajib bayar zakat, Pak. Gampang kan? Nah, Allah itu tahu lah, kita ini manusia itu rata-rata secara umum karakter aslinya pelit. Karakter aslinya. Kenapa? Karena setan begitu. Asyaitonu ya'idukumul faqrah, kan gitu. Setan itu menjanjikan kefakiran. Makanya kalau enggak karena cinta kepada Allah, sulit ngeluarin duit, sulit ngeluarin harta. Kenapa? Ya karakter aslinya seperti itu. Tapi karena kita cinta Allah, taat kepada Nabi, nah, maka kita gampang. Nah, Nabi dermawan di bulan suci Ramadan, keluarkan juga. Gitu. Jelas, Pak ya? Jadi zakat perniagaan atau zakat bisnis, nah, seperti itu. Jadi beda antara zakat profesi dengan zakat perniagaan tadi. Tapi kalau kan tadi saya bilang ada 2 pandangan. Kalau mau ngikutin yang 1 tahun tadi, kan tadi kalau zakat profesi dihitung bulanan atau setiap terima, setiap dapat penghasilan. Kan kata Quran begitu, wa atu haqqahu yauma hasadihi. Kalau pengacara panennya kapan? Ya setiap dapat itu, setiap dapat objek. Dokter juga begitu kan, tiap bulan kan ada gaji. Itu gaji pokok. Kalau ada penghasilan di luar gaji, wajib dizakatin enggak? Juga sama. Gitu. Hasil jual alat-alat kesehatan misalnya, tetap wajib dikeluarkan zakatnya, Pak. Ini kan penghasilan tak terduga. Kalau THR gimana? Harus dikeluarkan zakatnya. Kalau mencapai nisab, keluarkan. Berapa nisabnya? 5 juta tadi. Ya, kalau dapat sampai 5 juta dan tidak ada tanggungan kewajiban yang harus dibayar, keluarkan zakatnya. Kalau kartu kredit, ya kartu kredit kan kartu hutang, mana ada dizakatin, gitu. Ya. Yang wajib begini, misalnya seseorang berpenghasilan katakanlah 50 juta misalnya, tapi punya tanggungan kartu kredit yang harus dibayar misalnya 20 juta. Ya udah, yang 50 keluarkan dulu 20 juta untuk bayar kartu kredit itu, dan kredit-kredit yang lain setelah bersih baru dikeluarkan zakatnya. Itu gampang. Jelas, Pak ya? Oke. Silakan. Katakanlah ada pendapatan 1 miliar. Good. Kalau pajak zakat 2,5%, itu kan 25 juta. Betul. Nah, uang 975 juta ini katakanlah kita ada orang, entah beli obligasi, entah di bank, kita dapat 5% setahun. Pajak zakat tahun keduanya, apakah pokok plus hasil pengembangannya atau dari hasil pengembangannya saja? Katakanlah dari 50 juta akan 5% tahun keduanya. Yang 25 juta kan bukan punya bapak.
Iya, ini kan 25 juta kita dikeluarkan. Dikeluarkan. Akan bayar zakat. Uang tinggal 975 juta. Betul. Kalau di bank dapat setahun 5%, katakan pas begitu setahun-tahunnya, apakah kena zakatnya itu 975 plus 50 jutanya atau dari 50 jutanya saja? Yang pertama. Jadi modal plus keuntungan. Tahun keduanya? Ya. Tinggi. Bukan artinya ya 5 dalam 40 tahun uang itu habis. Benar. Iya benar. Kan itu kan apa namanya? Jadi gini, ada kisah sabda Rasulullah SAW tentang harta anak yatim. Harta anak yatim, kata Nabi, ittajiru, bisniskan harta ini, anak yatim ini, supaya tidak habis dimakan zakat. Kenapa? Kalau harta itu mengendap, diambil setiap tahun 2,5%, lama-lama habis juga. Gitu. Sebentar, mumpung belum lupa, maaf. Beda dengan kontrakan, rumah kontrakan. Apakah rumahnya juga dizakatin? Rumahnya kan aktiva tetap, harta tetap, jadi nggak bisa bergerak. Beda dengan duit. Kalau duit itu bisa bergerak, maka wajib zakat. Ya. Tapi kalau nggak bisa diotak-atik, yang berapa modalnya itu nggak bisa diotak-atik misalnya, itu nggak kena zakat. Nggak bisa diotak-atik, karena harus ada istilah agamanya itu, istilah ilmu tentang zakatnya itu. Jadi harus bisa bergerak. Silakan, Pak. Ya. Ada yang berpendapat kalau udah bayar pajak tidak usah pajak. Karena apa? Karena kan pajak ini kan lebih besar, bisa 25%, bisa 20% kan gitu. Apakah zaman Nabi selain orang diwajibkan bayar zakat juga bayar pajak pada zaman Nabi? Karena kan barangkali kehidupan kalau sekarang pajak 20%, 30%. Kalau zaman Nabi kan mungkin masih sederhana. Apakah para sahabat ulama ketika meneruskan pemerintah Nabi itu juga ada orang harus bayar pajak saja? Tidak ada, Bapak. Tidak ada pajak, yang ada zakat saja. Di zaman Nabi seperti itu. Nah, dalam hal ini terkait dengan undang-undang, Pak, di Indonesia, khusus di Indonesia yang saya tahu, sejauh ini harta wajib bayar pajak itu, kwitansi bayar pajak itu bisa menjadi pengurang harta wajib pajak. Saya ulang. Harta pembayar zakat, kwitansi pembayaran zakat bisa menjadi pengurang harta wajib pajak, bukan menjadi pengurang pajak. Kalau menjadi pengurang pajak kan enak, udah nyatu antara agama dengan negara, ya. Karena kita negaranya masih sekuler, Pak. Memang umat Islam mayoritas, tapi negaranya sekuler, sehingga aturannya aturan Belanda masih. Tapi secara bertahap, kita misalnya saya bayar pajak saya bayar zakat ke dompet duafa misalnya, maka kwitansi ini bisa menjadi pengurang harta wajib pajak, belum menjadi pengurang pajaknya. Nah, kalau menjadi pengurang pajaknya ini enak, ini lebih ringan lagi. Silakan, Bapak. Ustaz, terkait dengan zakat ini kan sifatnya individu, ya. Betul. Nah, ini saya bertanya, kalau ada harta suami dan istri, misalnya suami punya tabungan, istri punya tabungan, hiasan dan sebagainya, masing-masing telah mencapai nisab. Nah, yang wajib membayar pajaknya untuk istrinya apakah suaminya? Zakat apa pajak? Zakat pal. Zakat ya, bukan pajak ya. Bukan. Nah. Kita bicara zakat antara suami dan istri. Istri punya bayar zakat sendiri, suami bayar zakat sendiri, gitu. Pertanyaan yang kedua,
apakah zakat itu juga berlaku untuk orang yang telah meninggal? Contohnya, misalnya dia sudah 1 tahun, apa namanya, nisab 1 tahun nih, hartanya mengendap dan mencapai nisab. Kemudian di bulan ke-13 katakanlah bulan depannya beliau meninggal. Nah, yang 1 tahun itu wajib dibayarkan atau tidak? Padahal dia sudah meninggal. Kan 1 tahun itu orangnya masih hidup waktu 1 tahun. Iya, beliau meninggal kan setelah. Ya berarti tetap dibayarkan. Itu berarti hutang itu, Pak. Yang harusnya dibayar pada saat bulan 12, ternyata dia belum bayar. Begitu masuk ke 13 beliau meninggal. Nah, berarti hutang itu. Hutang almarhum. Tanggung jawab dari ahli warisnya. Iya, benar. Benar. Kalau yang tadi suami istri gimana? Tinggal dimusyawarahkan mau bayar masing-masing atau digabung kan gitu. Ya. Sama-sama wajib kan? Baik. Ada lagi? Baik, silakan, Pak. Kalau di zaman Rasul itu kan zakat itu kan untuk objektifnya manusia ya, kayak amil, fakir, miskin dan apa sampai. Kalau di zaman Rasul itu untuk membangun kayak bangunan, jembatan dan segala macamnya itu apakah pakai dana zakat, apa wakaf, atau gimana? Apa boleh pakai dana zakat itu untuk bangunan? Saya kira sebenarnya boleh atau tidak? Baik. Sebenarnya kalau fikih klasik tidak boleh. Bahkan untuk membangun masjid dari dana zakat itu nggak boleh asalnya. Nah, cuma kemudian ada istilah fikih kontemporer, selama untuk perjuangan Islam, misalnya membangun masjid di Jepang misalnya ya, atau menerbitkan buku untuk mengcounter ajaran-ajaran sesat misalnya. Nah, itu berdasarkan ijtihad ya. Dalam fiqh zakah Yusuf Qaradawi dibolehkan, termasuk pengembangan jihad fisabilillah. Jadi pengembangan, bukan jihad itu sendiri tapi pengembangan, karena tujuannya sama-sama untuk memerangi kekufuran. Seperti itu ya. Kalau asalnya nggak boleh, gimana, Pak? Pak Ustaz, saya melanjutkan pertanyaannya Pak Andi tadi, Pak. Hitungan saya, Pak, kan kalau bayar zakat itu kan setelah masuk Islam, Pak ya. Setelah masuk Islam. Ya, Masuk hisab, nisab. Oke. Itu kan 85 gram, 85 gram, Pak ya. Ya. Kalau sendiri-sendiri kan yang satu harus masuk 85, satu juga 85, Pak. Tapi kalau digabung apakah cuma satu, Pak? Kan beda nih nanti. Tadi kan Bapak bilang kalau sama aja terserah, boleh digabung, boleh masing-masing. Nah, kalau masing-masing kan 185 baru bayar zakat, Pak ya. Misalnya, Pak ya. Minimal 85. Minimal ya. Kalau satu-satu kan gitu, berarti satu dipotong 85 dulu, satunya 85 dulu. Bukan dipotong 85, Pak. Bukan, Pak. Setelah masuk kan artinya kan dipotong 85 juta dulu, Pak. Contoh kita gini, Pak. Punya duit 1 miliar, Pak. Punya duit 1 miliar. Kita zakatnya berapa, Pak? Dipotong 85 juta dulu atau enggak? Enggak. Semua tetap dibayar. Jadi 1 miliar itu kali 2,5%. 25 juta. Nggak ada. Jadi yang 85 gram itu kalau punya harta minimal. Berapa 85 gram? Tadi dihitung 135 juta. Jadi kalau 1 tahun harta kita mencapai 150 juta atau lebih, maka sudah wajib bayar zakat. Gitu. Yang menjadi pengurang hanya kalau punya tanggung jawab, punya hutang. Kenapa? Hutang itu harta orang lain, jadi harus ditunaikan. Jelas, Pak ya? Oke, baik. Sudah masuk
Ibu-ibu ada yang mau ditanyakan? Barangkali. Kalau tidak ada, baik. Oh, silakan. Gimana? Hah? Oh, kontrakan pertanian. Oh, itu kias ya. Kias. Jadi gini Pak, Ibu. Harta penghasilan berapa kalau kita punya penghasilan lalu wajib bayar zakat, maka diukur kalau setara dengan harga beras 522, katakanlah 520. Kalau sudah mencapai minimal seharga 520 kg beras, maka barulah wajib bayar zakat. Ya, yang kita pakai sehari-hari berasnya. Makanya kira-kira 5 jutaan dah kira-kira. Nah, seorang tukang ojek online misalnya, penghasilan dihitung-hitung sebulan 6 juta, bersih 6 juta, udah keluarkan zakatnya. Berapa? 150.000 gitu. Kurang, kalau sudah bersih berarti sudah bayar hutang, alhamdulillah seru akhirnya. Saya kira udah masuk waktu syuruk. Kita cukupkan sekian dulu diskusi tentang zakat. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan di pagi ini menjadi amal soleh yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khair khalqihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.